Selamat pagi. Pagi-pagi Abian. Digoyang dulu. Dondang. Ian West terus ngebayikan kopi rasanya lagi. Dasar. Ian West terus no rasanya koyo mimpi. Senada kahanan tetap dilakoni. Mepet kowe wes adem rasa neng aki. Ian West terus no maju lurus play kanan kiri. Ian West terus no abot enteng kudu dilakoni. Selamat pagi Indonesia. Ra usah megok kudu dilakoni. Ati mantep bakal sido dadi rami. Sido rapi. Selamat pagi sobat Ambiar, 2 jam pagi-pagi Ambiar Transir. Ucap ke janji yang sido mantenan. Lakan lebabayan rasa menggal-menggal jodohmu pasti tegar. Ucap ke janji yang sido mantenan. Lakan lebabayan rasa menggal-menggal jodohmu pasti tegar. Iya no wes tres no paite kopi rasa neng lagi. Iya no wes tres no rasa neng koyo ngimpi. Senajan kahanan tetap dilakoni. Mepet kowe wes adem rasa neng ati. Dewi Persik. Dondang. Selamat pagi. Basah-basah, bibir ini basah. Saat rambut ini kau mulai mesra. Diam-diam, lu cari berdiam. Saat pipi ini kau mulai sayang. Dondang. Dondang Kalimantan Timur. Ahey. Yang lagi libur, ayo kita goyang. Semangat. Ku menari-nari karena bahagia saat ku melihat diri dia. Engkaulah pemuda yang mampu menggoda, membuat diriku tergila-gila. Erlangga menang. Awal. Saat libur ini kau mulai mesra. Diam-diam ku jadi pendiam. Saat rambut ini kau belai sayang. Erlangga menang, thank you so much. Terima kasih, sampai jumpa. Sobat Ambiar, tadi kita bersama-sama menyaksikan penampilan duo sangit sekarang Miss Jaraji. Cari pawan. Sakehi. Kita paham lu udah hafal liriknya. Tidak paham. Tapi seru banget pagi hari ini biar lebih semangat sehat. Sobat Ambiar di rumah di hari libur ya. Kenapa kami nyanyi di awal segmen? Karena ini hari libur, jadi kami ingin menghibur. Iya betul. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Alwi beserta Ibu Haja. Selamat pagi. Terima kasih ya yang Habis dari nyanyi Kalimantan kemarin di Timur. sana ya? Iya. Semalam kamu nyanyi ya? Iya, semalam sawerannya banyak loh Pak Haji. Ditunggu lagi ya Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, Pak Haji, undang Tapi kita hari ini dong. spesial juga buat Sobat Ambiar. Iya. Hari ini sahabat-sahabat kita semua umat Nasrani memperingati kenaikan Yesus Kristus. Iya. Dan tentu saja kita berharap semoga damai selalu menyertai kita semua di bumi ya. Buat Karen Delano juga. Ya Kak Nanti kan Karen Karen selamat juga. ya. Ya. Pasti nanti ke gereja kan lo. Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Oke, bajunya bagus banget Karen. Bagus. Iya kilung-kilung ya. Warnanya. Hari ini wajahnya. spesial. Hari ini spesial karena ini kan hari libur. Jadi kita tayangnya hari ini live berapa jam? 2 jam. Jadi kami masih membuka telepon. Kalau Anda ingin menambah lagi 2 jam, mungkin 2 jam setengah, 2 jam. Ya.
2 jam pokoknya kita nemenin Sobat Ambiar dengan bintang tamunya. Berarti bintang tamunya hari ini banyak banget. Ya, betul. Jadi jangan beranjak dari TV ini ya, Trans TV. Karena nanti Rian Ibram dan Kak Dewi akan bagi-bagi hadiah di akhir segmen. Tuh. Kak, kan saweran banyak. Dari mana? Dari bos untuk rakyat gitu ya? Iya, dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat. Hadiah pokoknya kalau ngomongin hadiah mah gampang. Ntar kita bisa bagi-bagi buat Sobat Ambiar di rumah. Yes. Pokoknya stay tune terus ya. Benar. Nah, bintang tamu kita yang pertama kita akan hadirkan Aduh, ini pasangan ganteng ayah banget. dan juga anak. Sama-sama fit, sama-sama keren banget gayanya. Selalu Iya. kompak Aduh. ya. Iya. Dan ada yang bilang katanya mereka ini bad boy. Bad boy. Kakak aja gitu. Siapakah Gak apa-apa mereka? lah bad boy ya. Kenapa? Aku boleh gak yang panggil? Boleh dong, Kak, boleh. Panggil. Ayo, Kak, ayo. Langsung aku yang susul aja deh. Ya. Iya. Katanya lu mau yang panggil. Aku yang susul Pak. Oke, di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Jeremy Thomas dan juga Axel Matthew Thomas. Selamat pagi. Wahai jiwa yang pertanda Kanan kiri kenceng semua, say. Mau yang kanan apa yang kiri? Ah, Kakak yang kanan apa yang kiri? Ayo Kak, tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. kalau dari hati sih, gua lebih senang yang kiri. Ya. Ya, tapi kalau misalkan yang kanan mau juga nggak apa-apa juga. Ah, Mana sih? masalahnya mereka mau apa enggak sama lu Dewi? Biasa kalau ngeliat cowok ganteng suka begini teman kita ya. Aduh. Mas Jeremy dan juga Axel, Boleh sehat ya? pagi-pagi dorong-dorong gitu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Iya. pagi hari ini datang walaupun hari libur tapi mampir ke sini. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Tapi Udah dong, udah. Kita tuh harus hormat sama bintang tamu. Dia punya waktu Iya. ngeluangin. jangan lupa Iris Bella lagi nonton. Oh iya. Sobat Ambiar, kalau ngelihat dari seorang Axel ya kita melihat transformasi yang sangat luar biasa. Aku sering banget ketemu dia di tempat gym dan emang sering banget di gymnya latihan luar biasa. Iya, Nah loh. kita mau lihat transformasi bukan hanya anaknya tapi sang ayah juga Kok ini lembek sih? bertransformasi Kalau ayah. sama. Ini dia. Geger. Aktor Jeremy Thomas dan putranya Axel Matthew kerap membagikan kekompakannya dengan berolahraga bersama. Transformasi keduanya sering menjadi perbincangan dan inspirasi bagi banyak orang. Berapa lama untuk dapat badan kayak lu dari badan kayak gue gini, so prosesnya? Ya. Tolong ini kita, lu sebagai konsultan kita nih, Sel. Paling cepet bisa berapa lama? Setahun bisa sih. Kalau lu bener-bener ini ya, Nah, tahun, ini 3 bulan. setahun bisa lah kalau lu bener-bener Rajin, konsisten. konsisten. Gue kayak dulu emang sehat, hidup sehat. Emang kalau urusannya dengan makanan, gue disiplin. Emang udah part of my life aja gue disiplin kan. Gimana sih tips hidup sehat dari Om Jeremy Thomas dan Axel Matthew? Pengen juga deh punya badan atletis kayak gitu. Kita tanya langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Iyalah. Jeremy Thomas dan juga Axel. Kalau Mas Jeremy seminggu bisa nge-gym berapa kali? Minimum 3, maksimum 4. Plus saya weekend kalau nggak Sabtu Minggu menyempatkan lari 10 kilo outdoor. Oh ada cardio day-nya. Oke. Nggak kayak kita 10 ya. kilo outdoor loh. 10 kilo Iya outdoor. loh. Kayak Lumayan Rian tuh. ya, kayak Rian juga gitu sama. Harian gak gitu. Kalau dia sampai jam 2 pagi. Kalau dulu aku begitu, cuma kalau sekarang udah susah kalau pagi kalau mau lari. Iya. Tapi kalau Axel seminggu bisa berapa? Maksimal 5, minimum 4. Oke. Maksimal 5. 4 sampai 5. Berarti ada rest day-nya juga hari istirahatnya. Harus ada. Kalau makanan, pola makan yang dihindari apa aja? Goreng-gorengan sama gula sih. Gula tuh pasti benar. Semua orang gula memang. Rian juga gula. Salah, sementara depan kita ada risol sama bakwan tuh kita siapin. di Ada depan. donat. Ada donat donat Axel juga. bukan berarti Axel nggak makan sama sekali. Atau cheat day ada dong? Nggak. Nggak berlaku. Bukan cheat day, sebenarnya kalau lagi ada Kumpul-kumpul keluarga gitu. enggak juga. Jadi kalau lagi kayak kemarin keto diet, misalnya keto diet tuh kayak 2 bulan.
Berarti nggak ada cheat day. Itu yang dimakan. Berarti nggak ada cheat day. Disiplin banget tuh. Sekarang mungkin ada sekali 2 kali cheat day, seminggu sekali ada lah. Oke, jadi Ada. Sekali. Tapi itu pun sedikit banget kali ya, gorengan apa gitu-gitu. Enggak, paling kayak gado-gado. Itu dadanya kayak roti sobek ya. Mana tuh? Sobek banget. Iya. Tangannya kita di jackpot benjut loh. ini sambil kita lihat ya, ini ketika Jeremy Thomas dan juga Axel ini latihan di tempat gym. Kalau misalnya ngelihat dari Axel sendiri memang transformasinya sangat luar biasa. Tapi ini apakah jadi alasan Axel bertransformasi seperti sekarang? Kita mau kasih lihat artikelnya. Iya. Inilah potret body atletis Axel Matthew sempat dipaksa nge-gym oleh sang ayah lama-lama jadi kebiasaan. Bagus banget. Jadi awalnya dipaksa. Sebenarnya gini, bukan dipaksa. Kan kalau kita kan dikasih lahir sama Tuhan, kita harus menjaga badan kita, fisik kita. Karena kan ada pepatah yang mengatakan your body is your temple. Jadi saya coba, karena kalau orang olahraga tuh pasti kebiasaan yang lainnya akan kebawa. Kita merasa segar dan menjadi produktif. Oleh karena itu yang paling gampang adalah ya saya suruh dia rajin berolahraga. Dan saya bilang kalau kamu berolahraga, kalau bonus badannya bagus kan nanti industrinya akan attract sendiri. Akan banyak endorse, akan banyak iklan, akan banyak opportunity. Betul. Jadi Axel Matthew kan ganteng banget. ketika akhirnya dengan transformasi sekarang, perubahan bentuk badan segala macam itu berubah ada pengaruhnya sama pekerjaan juga? Somehow ada, tapi enggak. For me lebih ke mindset dimana kayak mentally lebih sehat. Jadi kerja yang lain nggak cuma di industri ini lebih Bonus lah ya? Ya bonus di sisi kayak lebih healthy aja. Yang penting fisik dan mental semakin sehat ya? Betul. Oke, kita mau kasih lihat ini transformasi dari seorang Axel setelah dan sebelum berolahraga. Kayaknya perubahannya ada di chest, bicep, tricep, Bali ya. sama abs ya, Luar sama biasa Iya loh. kan? Ih, luar biasa banget ya. Ini setelah ya? Setelah Iya, berubah yang ya? kanan setelah ya pakai jeans Ini robek. after ya, after itu before ya. Ngeliatnya gak usah kayak gitu amat, santai banget lu. Aduh, ini Enggak, itu tuh mereka tuh teriak melihat pemandangan pantai di belakang indah. Dewi Persik juga sama perutnya begitu tapi pakai korset. Karen. Waduh, cut is over at 68.5. Ya, time to recover. Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Coba dong buat Mas Jeremy Tapi sama lo lihat Axel. badannya kering banget loh. Ini mah Iya, luar bener. biasa, nggak Ini ada. kering kayak Rian roti juga. habis dipanggang loh, say. Coba ajarin kita Pagi-pagi buat latihan pakai chocolate. pull up atau buat bicep, tricep silakan. Iya. Axel, coba dong Matthew, yuk. Pull up. Ini nih, coba. Mungkin pakai Silakan. supaya nggak robek, mungkin Dibawa ke singkatnya tengah aja, dong. nggak apa-apa juga. Ini ditemenin sama personal trainernya ada dipegangin Karen. Lu Jangan pegangin. ngomong aja lu. Coba kita lihat pull up-nya ya. Aduh, Axel. Gak bisa ngadepin. Tepat aja ya. Pernah pull up paling banyak repetisinya sampai berapa hitungannya? 20 bisa 20. 20 bisa. Wow, 20 dengan mengangkat beban. Berat kamu sekarang berapa? Karen bisa. Kita yang pegang kayak begini jadi frozen. Dia 72 kilo, berarti dia mengangkat 72. Coba Karen, Rian pegangin dong buat Karen sekarang. Lu ada bintang tamu Mas Jeremy Thomas, mahal sekali loh. Ya emang kenapa? Cobain lo. Mas Jeremy coba. Kalau Mas Jeremy dia pakai Coba, Mas, blazer. bisa. Ini hebat banget tau. Kenapa harus Mas Jeremy ngadep sini dong, ngadep sini dong biar mau lihat Mas Jeremy ekspresi coba kalau mukanya. ngadep ke depan boleh nggak? Ada ke depan ya, Hadap ke depan. Ya, sok Mas Jem. Ya. Oh, coba lihat ya. Ini Bisa, Mas Bang. Jeremy nih. Coba ya. Aduh. Jeremy Thomas. Aduh. Ya badannya kecil banget, Rian, nggak ada lemaknya, jadi dia kan gampang Iya, angkatnya. betul. Nih, Karen Delano, umur itu bukan alasan, maka dari itu kita akan menantang. Karen Badan Delano gue silakan, ayo. lemak semua loh. Cobain sekali. Cobain. Jangan alasan, kita bisa. Wow, laki banget. Siap ya, Karen Delano. Tolongin dong. Udah, sakit tangan gue. Tangan gue sayang.
Lagi orang mau pull up, Coba cincin dong. rame banget kayak mau ke pasar Taman Mini. Coba si AA. Oh kalau aku boxing. Enggak, coba ini dong, Iris lagi nonton loh. Ini, kalau enggak si AA ini aja nih. Kalau aku pull up belum bisa karena tenaganya belum kuat. King Nasar lu pakai tanya, dia nggak tahu kekuatan kita nge-gym bareng di apartemen. Angkat King, kasih lihat. Pakai kelingking juga dia bisa. Angkat King, kelingking satu tangan aja. Coba satu tangan. Satu tangan, coba satu tangan. Oh! Coba. Berat kok pikir. Lu tumben nasi yang berat, biasanya nasi yang palsu, ini berat-berat. Lo lihat dulu Matthew, ayo. Nggak, ini mah buat Excel mah enteng. 1, 2, 3. Gak pernah deadlift sih. Ini biar apa sih Excel? Sebenarnya jarang juga ngelakuin ini lebih ke compound. Jadi buat kena seluruh tubuh. Sama bagian backnya juga, back bagian bawah. Kalau buat ini biar bagus terus ini biar ngisi. Bicep. Lihat tuh pada bagus begitu. Pakai dumbbell. Kata bapaknya suruh buka kemejanya dah. Enggak ada kata bapaknya, kata lu. Bukan biar diliatin jelasin Bapaknya badannya di sini gitu. nggak ngomong Kan nggak apa-apa apa-apa. orang dia pakai singlet. Iya, udah dipakai singlet. Tuh lihat tuh. Latihan. Oh. Coba lihat sayang. Itu buat Yang lagi bicep. Sebelah sini sayang. Oh. Ya. Oh. Uratnya sampai pada keluar ya. Kamu biasanya dalam satu hari kalau nge-gym bisa habis berapa jam? 30 sampai 45 menit sih. Oh jadi nggak begitu lama ya, tapi intensitasnya ya. Iya. Karena ada orang kalau olahraga Tante banyak. jangan di sini. Ya ampun. Banyak kamu tuh. orang kalau nge-gym olahraganya itu lama karena main handphone. Iya. Kalau Karen dia olahraganya lama di gym, lamanya bukan olahraga angkat beban. Bikin alis. Bukan, dia sauna. Gue gak pernah ya sauna ya. Silakan boleh duduk ya, kita mau kasih lihat juga ini ada satu artikel buat Excel dan juga Mas Jeremy Thomas, boleh tolong jelasin sama kita, silakan. Axel Matthew tertutup dengan sang ayah. Akui lebih terbuka dengan sang ibu. Kenapa Excel? Itu tahun 2000. 2024. 24. Oh baru tuh. Baru, iya. Sebentar, lagi artikelnya. Bukan Coba kita lihat, boleh naik. Mana artikelnya? Artikelnya lagi Katanya dong. lebih dekat sama sang ibu kalau mau curhat mau apa. Kenapa? Tapi emang udah insting seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ya, tuh selalu lebih dekat sama Untuk- ibu ya. Kalau ada sesuatu hubungan, Ya. personal life, Pacaran. dan lain-lain mungkin ke ibu. Tapi kalau mungkin kerjaan, mentor dan lain-lain ke papa. Pasti dua-duanya sih, cuman lebih sering kemana kalau curhat Iya. ke ibu. Porsinya dibagi gitu ya. Dibagi. Ada masalah apa kamu sayang? Ya. Gak ada masalah orang kan- yang curhat sama ibunya. Hey, Jangan ke ibunya. lihat dia masih muda, yang lebih banyak masalah lu dibanding Excel. Justru Axel yang harus tanya lu. Tapi buat Mas Jeremy, Excel masih ingat nggak Excel terakhir curhat sama Mas Jeremy itu kapan cerita-cerita? Ya enggak, kalau dia mungkin seperti yang dia bilang tadi, dia lebih banyak ke, karena gini, yang dia maksudkan tadi mungkin curhat, mungkin ke personal life, misalnya relationship. Kan Iya. ibu kan lebih banyak waktu dan lebih banyak kesabaran untuk bisa mendengar. Kalau kita kan laki-laki lebih rasional biasanya. Iya. Ya. Karena rasionalitas itu biasanya perginya tuh lebih ke, misalnya ke pekerjaan, karir, bagaimana Axel sebagai anak muda harus menata kehidupan ke depannya. Biasanya kalau laki-laki itu lebih pek seperti itu. Kalau ibu kan lebih menerima yang sifatnya emotional response. Ya. Nah laki-laki kan lebih yang sifatnya rasional. Mungkin artikulasi dari tabloidnya seperti itu loh. Misalnya saya bilang kepada Axel, jika badanmu sehat, kamu akan kerja lebih baik, orang juga ngelihatnya lebih senang, itu akan menimbulkan attractiveness. Yes. Kalau kamu bangun pagi, itu akan membuat kamu ya kurang lebih seperti itulah. Tapi mungkin relationship issue dan segala macam ya mungkin anak cowok punya ibunya. Itu kan namanya balance lah, kurang lebih seperti itu. Kalau Mas Jeremy biasa bangun pagi jam berapa sih? Tadi bilang kalau bangun pagi. Saya termasuk orang kalau saya tidur jam 9 atau jam 10, kalau waktu saya harus lari pagi, saya jam 4 itu udah bangun. Kadang saya jam 3.30 udah bangun. Wow. Lalu saya siap-siap jam 5 kurang saya udah jalan. Saya mulai lari itu kick off itu jam 5.30 tuh maksimum. Finish jam 8 berarti kurang lebih ya. Saya 1 jam. Jadi jam 6.30 saya udah harus selesai. Oke. Setelah itu saya menikmatin 1 sampai 2 jam
untuk coffee time, Me time ya. me time baru saya kembali. Oh, oke. Tapi itu adalah kunci komitmen juga ya. Iya. Tapi orang-orang sukses rata-rata semua bangunnya jam segitu. Ayo perhatiin deh. Iya, betul. Yang olahraga-olahraga yang memang benar-benar bodybuilder gitu, maksudnya bangunnya tuh memang jam segitu dan tidurnya Yang jam 9. lebih awal ya. Jam 10. Tapi yang Karena sulit membuka memang pintu komitmen resepsi. sama konsistensi itu yang paling Betul, sulit ya. betul. Tapi kalau ngomongin soal Axel dan juga papanya Jeremy Thomas, kita mau kasih lihat ternyata kalau ada alasan yang bilang bahwa Axel ini lebih senang curhat tentang masalah personal life sama Ke mamanya. ibunya. Ini juga ada sempat bentuk protes dari Axel untuk Jeremy Thomas. Kita mau kasih lihat. Siapa orang yang lu follow di sosmed lu dan Postingan ganggu. Postingannya ganggu, postingannya ganggu. Nah, udah, ya. yang ganggu ya? Menurut gue bokap gue sih, bro. Karena bokap gue post mulu. Karena bokap gue post mulu tiap bokap gue. Kadang-kadang gue mute tau gak gue. Plot twist. Lucu banget. Kaget. Bokap gue sih, bro. Bokap sendiri ya? Iya, lo liat deh Instagramnya. Dia post mulu. Dia. Post mulu. Enggak, tapi bukan gara-gara gue gak suka sama itu ya. Tapi lu post mulu. Postnya terlalu banyak gitu ya. Oh iya. Post mulu. Tapi berarti harus ngerti dong, kalau papa kan makin lama makin keren. Dan Iya. juga punya line baju tuh yang dipakai sama Mas bagus Jeremy banget. itu punyanya Mas Jeremy. Jadi apa alasannya? Iya, Alasan itu brand. ganggu itu kenapa? Karena sering posting. Mungkin gimana ya? I think social media itu ada good and bad-nya gitu. Kalau yang aku ngeliat ada good, ada bad-nya Of gitu. course. Tapi I don't see that the good and bad. Pokoknya social media tuh di mindsetku tuh a promotional tool. To impress or to express Promosi yourself. apapun itu, promosi kerjaan. Promote ya. Promote. Sometimes kalau di luar dari situ agak berlebihan sedikit. Kadang-kadang membuat diri sendiri mikir ngapain sih. Oke, jadi menurut kamu papa kamu berlebihan apa enggak postingannya? Istilahnya kalau anak sekarang tuh Bukan problem sih, cuman kadang-kadang ada yang ya ada good and bad-nya lah. And papaku kalau lebay gitu good-nya adalah kayak it's a good place to buat promosiin apapun itu, bisnis ya kan dan nggak lain-lain. apa-apa Tapi kan? kalau ya mungkin kalau agak terlalu narsis dikit jangan. Coba ketawanya Mas Jeremy kenapa Narsis coba? jangan lah. Tapi Menanggapinya Mas Jeremy- gimana Mas Jeremy? Oh Tahu nggak? Pak, kalau- ini udah maksudnya ini udah masalah yang bukan masalah ya, udah orang-orang udah pada tahu lah. Close friends udah pada tahu kayak ini bokap lu kenapa kayak gini nggak pernah ya lu tahu sendiri lah bro. Kayak lu udah it's not a bad thing buat gue sih. Exactly. More like lucu aja. Ya. Tapi Mas Jeremy tahu pernah di-mute? Itu namanya gap culture antara anak generasi muda dengan kita yang udah berumur. Jadi saya memahami kalau misalnya mereka gini. Oh, sudah mulai membuka kacamata. Lebih serius lagi. Ini Baik. bagus. Ini sebuah keresahan Enggak, sebenarnya. bukan ini bagus. Anak-anak seumuran mereka itu masih naif. Ya. Mereka belum pernah surpass atau melewati above 40, above 50. Di mana game plan terhadap orang yang sudah above 40 dan above 50 itu belum mereka tuh belum sampai di tahap sana. kita belum berarti. Oke, statistik ya. Statistik mengatakan kita ngambil yang udah terkenal aja lah, kita lihat Hollywood ya. Misalnya kayak Dwayne Wade atau Dwayne Wade, ada beberapa orang yang memang itu sudah menjadi kebutuhan promosional mereka untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat Instagram anak-anak muda di Hollywood, mereka juga sangat idealistik. Postingnya mungkin yang repressing mood mereka, fine aja nggak jadi masalah. Tapi pada saat mereka udah certain ages tertentu, gini loh, kita sebagai entrepreneur banyak stakeholder atau shareholder yang harus kita responsibility. Betul. Oke, mulai dari bisnis A, bisnis B, cara kita menyampaikan. Mungkin ini yang mereka nggak bisa melihat. Itu satu. Yang kedua, saya suka bilang kepada mereka, contohnya misalnya katakan di ilmu kesehatan, bukan ilmu kesehatan, di industri kesehatan, beauty atau lifestyle. Oke. Kalau bagi anak muda itu mereka belum bisa pick up itu sebagai nilai yang sangat berharga. Kenapa? Karena mereka belum sampai ke pencapaian untuk sampai di situ. Tapi bagi kita yang orang tua, kayak saya tahun ini 54. Bagi saya dengan feel 54 begini, I'm so happy. Okay. So why don't Self-embracement ya. satu, kenapa nggak saya translate positif influence ini kepada society, bahwa ngeliatin bahwa hey, if you're above 50, lu jangan terdikotomi dengan sikap malas, oh gue udah tua, gue begini-begini. Kenapa sih nggak ada sampel yang mengatakan bahwa hey,
I'm here because ada mungkin Matthew kalau umur sebegitu dia akan baru realize. Nah kadang-kadang kalau temannya bilang oh babi lu begini, babi lu begini, babi lu, aku cuma bilang gini, coba lihat perut teman lu yang ngomong, gue pengen lihat. Coba pengen lihat lingkar pinggang, apakah teman lu mau makannya benar, apakah temanmu punya disiplin. Kalau mereka enggak itu mendingan jangan ngomong. Oke, jadi intinya itu ya bahwa bangga dengan diri sendiri dan tidak ada salahnya juga, ya kan bisa mengajak orang lain juga untuk bisa lebih proud about themselves, bisa lebih bangga lagi dan juga Sosial berpikiran media positif. bagi kita yang selebriti, kita punya kewajiban untuk memberitahukan society sesuatu yang namanya positive mental attitude. Iya betul. Kita Jadi sangat setuju. instead you fighting in the social media, kita semua punya kewajiban untuk namanya juga kita ini kan sosial kapital. Iya. Makhluk sosial kapital yang orang admire sama kita. Ya kasih sesuatu yang masyarakat terinspirasi. gitu. Jadi bagaimana kita bisa memfilter itu semua ya. Luar biasa. Dengerin papanya Axel. Tapi buat Axel dan juga buat Jeremy Thomas kita mau kasih lihat ini ada ungkapan isi hati dari seseorang untuk kalian berdua. Bener. Ya. Matthew dan Jimmy, terima kasih sudah menjadi suami dan Matthew menjadi anak yang baik dan pengertian, yang selalu ada dan utamain keluarga. Nggak tahu apa jadinya kalau hidup tanpa kalian. Maaf kalau ada kekurangan atau salah. Semoga Matthew selalu bahagia dan Matthew selalu menjadi anak yang memiliki pendirian yang kuat dan tentunya happy, blessed, dan sukses terus. Untuk Jeremy, untuk suamiku, semoga semua apa yang dikerjakan sekarang itu lancar semuanya. Tidak ada halangan apapun dan selalu diberkati Tuhan, dikasih kesehatan. Pokoknya all the best for Matthew dan Jeremy. Oke, buat Axel Matthew, mobil apa sama mama? 3 kata. Gak perlu 3 kata sih. Aku udah cukup dengan support, love, and ya support mama dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah stop gitu, nggak pernah walaupun di situasi buruk pun tetap positif. Ya. Gitu sih. Oke, kalau buat Mas Jeremy, mobil apa sama Ya, Thomas? saya sama Ina itu tahun ini tepat 28 tahun. Oh wow. Jadi kita di fase yang istilahnya kalau pesawat itu udah turbulence lah, here, there, up, down dan segala macam. Jadi artinya 28 tahun menemani dalam situasi apapun, saya nggak tahu mesti bilang pakai kata-kata apa, cuman ya we quite strong in certain area. And then kepada pasangan-pasangan lain yang baru mencoba, baru belajar dan segala macam, satu hal buat saya bahwa perbedaan intonasi, suku kata, emosional itu bukan perkelahian, tapi itu bagian dari pembangunan untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi itu aja pesan saya karena saya lihat sekarang banyak sekali pasangan-pasangan yang sedikit berdebat akhirnya memutuskan untuk ini, padahal itu adalah proses development. Iya. Kurang lebih dari itu aja sih menurut saya. Baik, kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi Anda. Luar biasa loh. Rasakan bahagia, asalkan kita terus